Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok U3 BLKL akan menjelaskan materi tentang klasifikasi bank dan rahasia bank. Saya Erdina Wulandari bertindak sebagai moderator dan ada 8 pemateri lainnya yaitu Gina, Delis, Vietania, Egalita, Diane, Sandi, Rian, dan Randy yang akan menjelaskan satu persatu materi tentang klasifikasi bank dan rahasia bank. Sebelum mulai ke materi pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang bank. Bank adalah sistem keuangan dan sistem pembayaran di suatu negara. Bank diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan otoritasnya. Maka, eksistensi bank ini sudah menjadi milik masyarakat dan harus terjaga kerahasiaannya. So, kita langsung aja ke materi pertama. Let's get started. Saya Muhammad Rian Taufik dari kelas Manajemen F. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bank berdasarkan kepemilikannya. 1. Bank milik negara. Bank milik negara adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Tahun 1999 lalu lahir bank pemerintah yang baru, yaitu Bank Mandiri, yang merupakan hasil merger atau penggabungan bank-bank pemerintah yang ada sebelumnya. Nomor 2, bank pemerintah daerah. Bank pemerintah daerah adalah bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Bank milik pemerintah yang umum dikenal adalah Bank Pembangunan Daerah atau disebut juga BPD, yang didirikan berdasarkan UU nomor 13 tahun 1962 yang masing-masing pemerintah daerah telah memiliki BPD sendiri. Di samping itu, beberapa pemerintah daerah memiliki bank perkreditan rakyat yaitu BPR. 3. Bank Swasta Nasional. Setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi pada bulan Oktober 1988, muncul ratusan bank-bank umum swasta nasional yang baru. Namun demikian, bank-bank baru tersebut pada akhirnya banyak yang dilikuidasi oleh pemerintah. Bentuk hukum bank umum swasta nasional adalah perseroan terbatas, termasuk di dalamnya Bank Umum Koperasi Indonesia atau disebut juga Bukopin, yang telah membentuk hukumnya menjadi PT tahun 1993. 4. Bank swasta asing. Bank swasta asing adalah bank umum swasta yang merupakan perwakilan bank atau perwakilan bank-bank Indonesia di negara asalnya. Pada awalnya, bank-bank swasta asing hanya boleh beroperasi di DKI Jakarta saja. Namun, setelah dikeluarkan Pakto 27 1988, bank-bank asing ini diperkenankan untuk membuka kantor cabang pembentuk di 8 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, Makassar, Medan, dan Batam. Bank asing ini menjelaskan fungsi sebagaimana layaknya bank-bank umum swasta nasional, dan mereka tunduk pula pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nomor 5, bank umum campuran. Joint Venture Bank adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Vietania Safari dari kelas Manajemen F. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bank berdasarkan segi penyediaan jasa. Yang pertama, bank devisa. Bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penyimpanan dan penyaluran dana skala internasional. Yang kedua, bank non-devisa. Bank ini hanya dapat melayani transaksi di dalam negeri.
Klasifikasi bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang pertama, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional. Yang kedua, bank perkreditan rakyat. Bank ini lembaga keuangan bank yang menerima simpanan yang dalam bentuk tabungan atau bentuk lainnya yang menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Kegiatan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa perkreditan rakyat, bank ini lembaga keuangan bank yang menerima simpanan yang dalam bentuk tabungan atau bentuk lainnya yang menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Kegiatan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut lebih berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberi kejelasan tentang 6. Rahasia bank. Rahasia bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan para nasabahnya yang mempercayakan dana simpan mereka pada bank. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah maupun yang akan menyimpan dana terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur pokok dan eksistensi suatu bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Saadatul Majdudah dari kelas manajemen F. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, yaitu 1. Integritas pengurus, 2. Pengetahuan dan kemampuan pengurus, baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan kemampuan teknis perbankan, 3. Kesehatan bank yang bersangkutan, 4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Sejarah munculnya konsep rahasia bank. Konsep rahasia bank timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Hal ini terlihat nyata ketika Court of Appeal Inggris secara bulat memutuskan pendiriannya dalam kasus Tour v National Financial and Owner Bank of England 1 tahun 1942, suatu putusan pengadilan yang kemudian diacu oleh pengadilan negara-negara lain yang menganut John Law System. Bahkan 60 tahun sebelum putusan Turner tersebut, yaitu dalam perkara Foster v. The Bank of London tahun 1862, juri telah keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada pihak lain. Namun, pada waktu itu pendiri tersebut belum memperoleh afirmasi yang putusan pengadilan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Diolha. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup rahasia bank. Apakah kalian bertanya-tanya, apakah itu lingkup rahasia bank? Menurut pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lingkup rahasia bank adalah rahasia yang diperlukan oleh bank itu sendiri dalam hal penyimpanan dan juga jasa bagi para bank itu sendiri.
sehubungan dengan pendapat masyarakat akan tidak setujunya dengan lingkup rahasia bank dikarenakan lingkup rahasia bank tidak hanya meliputi penyimpanan saja, tetapi lingkup rahasia bank juga meliputi kredit yang diterima. Oleh karena itu, ditegaskan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka ditegaskan bahwa lingkup rahasia bank hanya terbatas untuk penyimpanan nasabah bank itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Lusmana. Saya dari kelas manajemen F. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup rahasia bank. Konsep rahasia bank ini muncul karena nasabah ketika ia meminjam kredit, menabung atau menyimpan uangnya di bank. Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tetapi sebelum itu ada dua yang mengatur rahasia bank. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut bersihkan tentang bahwasannya ketika bank wajib menyimpan informasi tentang data diri atau nasabah sesuai dengan kelaziman perbankan. Tetapi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan pengertian lagi kelaziman bank dalam menjaga rahasianya, yakni hal yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh bank adalah seluruh data informasi yang lingkup rahasia bank. Jadi lingkup dari rahasia bank itu ada 3. Yang ke satu menyangkut sisibilitas atau pasifa bank, sedangkan aset aktiva pada bank tidak perlu dirahasiakan. Yang kedua, keadaan keuangan nasabah bank. Yang ketiga, identitas nasabah. Perkenalkan, nama saya Egalita Ardianti dari kelas manajemen F. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Jadi, konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Timbulnya pemikiran untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank. Dari berbagai penjelasan tadi mengenai rahasia bank dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari penjelasan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 yang mengemukakan kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Dapat ditarik kesimpulan juga bahwa lingkup rahasia bank memang menyangkut pinjaman nasabah. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materi. Saya sebagai moderator pamit undur diri. So, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dari saya. Jika Anda punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Thank you very much for watching and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.